Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edi Sutisna di kelas menulis. Kita lanjutkan lagi materinya ya teman-teman. Di materi keempat, tema penulisan yang keenam, yaitu tema penulisan komedi atau hiburan ya. Biasanya ini yang lucu-lucu ya, atau menghibur. Tulisan yang lucu, kocak, atau tulisan-tulisan yang menghibur bisa bertemakan umum atau bertemakan percintaan, tapi dia menghibur. Seperti contoh, bagaimana pendapat Anda kalau rambut saya cepak sebelah? Nah, ini kocak ya teman-teman. Dan ini tema komedi. Atau contoh lagi, sebenarnya pelajaran matematika di Amerika itu lebih susah karena dicampur bahasa Inggris. Nah, tema ini bisa bertema fiksi ya teman-teman. Tema yang arang atau tema yang imajinatif atau tema yang tidak sesuai dengan kehidupan nyata, tapi dia lucu dan menghibur. Contoh lagi, jangan membenci dirimu sendiri karena itu tugas orang lain ya. Jangan membenci dirimu sendiri karena membenci adalah tugas orang lain ya. Nah, itu juga tema-tema hiburan ya atau komedi. Tema komedi atau hiburan ini memang agak susah ya. Agak susah, tapi kalau teman-teman mempunyai bakat menghibur atau mempunyai bakat komedi, itu akan sangat mudah ya. Contoh lagi, misalkan contohnya apa ya? Saya juga agak susah nih ya. Contohkan komedi, misalkan Budi jalan di kegelapan malam. Tiba-tiba wajah Budi bercahaya. Ini ngarang ya teman-teman. Tiba-tiba wajah Budi bercahaya. Ternyata cahayanya dari handphonenya, garing. Ternyata cahaya dari handphonenya. Garing, tapi ya gitulah, agak-agak susah ya. Misalkan lagi seorang istri melihat seorang istri memandangi wajah suaminya yang bercahaya. Wajah suaminya yang bercahaya. Sang istri terpesona. Sang istri
terpesona. Ketika sang istri membuka selimut suaminya, ternyata suaminya lagi sedang main HP. Nih garing juga apa enggak ya? Seorang istri memandangi Suija. Sang istri memandangi wajah suaminya yang bercahaya. Sang istri terpesona. Ketika sang istri membuka selimut suaminya, ternyata suaminya sedang main HP. Nah, ternyata cahayanya itu dari cahaya HP ya, teman-teman. Nah, ini kayak gini ya. Tema yang menghibur atau tema komedi. Satu lagi contoh misalkan apa ya? Apa teman-teman? Gak ada ide nih saya nih untuk apa tulisan-tulisan yang komedi. Aduh, lumayan ya, agak susah ya tulisan komedi karena bukan bidang saya ya, lucu-lucuan. Ya begitulah ya. Tema komedi ialah tema yang lucu atau tema yang menghibur banyak ya. Kalau kita lihat tulisan-tulisan yang lucu atau tulisan-tulisan yang bertemakan komedi itu lebih sering disukai orang ya ketimbang tulisan motivasi atau tulisan yang menginspirasi. Tapi itu dia, tema komedi ialah agak susah penulisannya ya, kecuali memang yang punya bakat untuk ngelawak ya. Baik teman-teman, nanti teman-teman dipikirin ya, memang ini harus dipikirin, harus dipikirkan tema komedi itu seperti apa yang lucu. Teman-teman ada tugas sebagai latihan, teman-teman bikin 5 tulisan bertemakan komedi ya, atau tema hiburan ya. Memang harus dipikirkan ya, tidak bisa cepat. Karena reaksi dari tulisan komedi ini juga bagus ya, banyak disukain orang. Kalau kita sudah bisa menemukan konsep atau cerita-cerita lucu atau cerita-cerita komedi ya. Misalkan 1.2 koma. Ya coba ya. Ini tulisan jadulnya 1.2 koma. Kamu cantik, siapa yang punya? Ya. Kamu cantik, siapa yang punya? Ya tidak harus tulisan utuh ya, bisa pantun, bisa
bisa quote, bisa apa, puisi, bisa apapun ya. Yang penting tulisan yang sifatnya menghibur atau tulisan yang sifatnya komedi. Baik teman-teman, nanti teman-teman bikin tugasnya 5 tulisan bertemakan komedi atau hiburan. Next, materi kelima. Nah, kita masuk ke materi kelima ya teman-teman. Membuat tulisan yang bagus. Bagaimana caranya membuat tulisan yang bagus? Karena tidak semua tulisan bagus ya. Tulisan saya pun banyak yang jelek ya. Banyak, tapi yang bagus juga ada ya. Coba kita akan merumuskan bagaimana membuat tulisan yang bagus. Bagaimana cara membuat tulisan yang bagus? Tulisan yang bagus itu ialah tulisan yang bisa dimengerti oleh pembaca ya, pertama. Jadi walaupun tulisan teman-teman sederhana tapi bisa dimengerti ya. Ya, karena ada juga ya tulisan yang tidak bisa dimengerti. Ada ya, misalkan ini contoh tulisan yang tidak dimengerti, misalkan kamu itu sudah biasa. Sedangkan aku turun dari mobil. Nah, contoh ini tulisan yang tidak bisa dimengerti ya. Saya juga banyak melihat tulisan yang kurang bisa dipahami di grup ya, yang teman-teman tulis ya. Tapi saya diamkan dulu ya. Saya tidak kasih komentar dulu karena kita masih belajar. Ada juga tulisan yang tidak bisa dimengerti ya. Nah, tulisan yang tidak bisa dimengerti itu tulisan yang kurang bagus ya. Seperti ini ya. Kamu itu sudah biasa, sedangkan aku turun dari mobil. Nah, ini apa maksudnya ini ya? Kamu itu sudah biasa, sedangkan aku turun dari mobil, itu enggak nyambung ya. Ini tulisan yang kurang bagus ya. Tulisan yang bagus ialah yang sekali baca dia sudah bisa dimengerti atau bisa dipahami sama pembacanya ya. Terus juga tulisan yang bagus itu ialah tulisan yang bisa memancing reaksi pembacanya ya. Apapun itu reaksinya, mau sedih, mau marah, mau kesal, mau baper, mau tertawa, mau menangis, mau senang, mau enjoy, itu tulisan bagus ya. Kalau sebuah tulisan bisa memancing reaksi ya, itu tulisan yang bagus ya. Entah itu reaksi sedih, entah itu reaksi marah, entah itu reaksi positif ataupun reaksi negatif. Kalau bisa memancing reaksi, berarti tulisan itu bisa dimengerti ya sama pembacanya. Berarti itu tulisan yang bagus. Tulisan yang bagus ialah tulisan yang bisa memancing reaksi pembacanya. Jadi sekali membaca ada reaksi. Iya. Sekali membaca ada reaksi dari pembacanya ya. Selanjutnya tulisan yang bagus itu ialah tulisan efek yang diinginkan dari tulisan kita ialah disukai banyak orang ya. Tulisan yang bagus itu yang tulisan setelahnya ketika orang membaca ada efeknya ya. Dan efek yang diinginkan dari tulisan kita ialah
tulisan kita disukai banyak orang ya, atau disenangi banyak orang, atau tulisan kita menjadi inspirasi orang lain, bukan sebaliknya. Bukan tulisan kita dibenci banyak orang, bukan ya. Contoh tulisan yang dibenci banyak orang ialah mengkritik ya, mengkritik tulisan kita. Setelah membaca kita dikritik sama orang, jelek gitu. Nah, itu tulisan yang kurang bagus. Sebagai contoh tulisan-tulisan yang kurang bagus ialah tulisan yang mengkritik ya, tulisan mengkritik orang lain itu kurang bagus ya. Jadi teman-teman bikin tulisan, kalau tulisan mengkritik pasti tidak disukai banyak orang ya. Atau tulisan yang merendahkan orang lain itu juga kurang bagus ya, karena kesannya sombong ya. Atau tulisan yang membuat pusing pembaca, membuat rasa takut pembaca ya, itu tulisan yang kurang bagus, seperti yang sekarang banyak bertebaran ya di medsos ya, di Facebook, tulisan-tulisan yang bikin takut orang. Itu tulisan yang kurang bagus. Next, contoh tulisan yang bisa dimengerti pembaca. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh tulisan yang bisa dimengerti pembaca ya. Walaupun sederhana, tulisan ini bisa dimengerti pembaca, maka tulisan ini sudah bagus ya. Contohnya ialah cuaca hari ini amat sangat dingin. Cuaca hari ini amat sangat dingin. Aku duduk di teras depan rumah ditemani coklat susu panas dan biskuit Kongguan kesukaanku. Dingin bukan berarti tidak bisa menikmati hidup. Nah, ini kan tulisan walaupun agak panjang tapi bisa dimengerti oleh pembacanya dan bikin adem ya. Pembacanya juga bisa merasakan kondisi yang ada di tulisan tersebut. Ini tulisan yang bagus ya. Cuaca hari ini amat sangat dingin. Dari sini saja pembaca sudah bisa merasakan dinginnya cuaca dalam suasana yang ditulis ya. Cuaca hari ini amat sangat dingin. Nah, cuacanya dingin, terus ketika cuaca dingin aku duduk di teras depan rumah ditemani coklat susu panas ya. Cuaca dingin, kita minum segelas susu coklat panas kan itu jadi seger ya, jadi hangat badan kita. Nah, kita bisa merasakan itu dalam tulisannya ya. Nah, ini tulisan yang bagus ya. Dan biskuit Kongguan kesukaanku ya. Di teras, cuaca dingin, kita duduk, ada susu coklat panas dan biskuit Kongguan ngemil. Terus selanjutnya, dingin bukan berarti tidak bisa menikmati hidup ya. Nah, ini kita juga mengerti ya. Walaupun dingin, kita kedinginan, tapi bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidup. Kita bisa menikmati hidup dengan duduk di teras ditemani coklat susu panas dan biskuit Kongguan. Nah, ini bukan promosi ya teman-teman, cuman contoh saja. Tulisan yang bagus itu tulisan yang bisa dimengerti oleh pembacanya, walaupun tulisan itu sederhana ya. Tidak usah tulisan yang rumit-rumit tapi pembacanya bingung ya. Jadi pembacanya harus berpikir berkali-kali untuk bisa memahami tulisan tersebut. Tidak perlu ya. Yang penting tulisan sederhana tapi bisa dimengerti sama pembaca, maka pembacanya akan suka ya. Terus lagi contoh tulisan yang tidak bisa dimengerti. Nah, tadi ini tulisan yang bisa dimengerti, dan sekarang contoh tulisan yang tidak bisa dimengerti pembaca. Misalkan duduk
duduk di depan teras rumah menikmati coklat susu kesukaanku. Kata siapa tidak bisa menikmati hidup? Aku hidup dan menikmati dinginnya cuaca hari ini. Nah, ini juga agak susah ya, agak susah dicermati. Tulisan seperti ini harus beberapa kali baca dan bikin pembacanya pusing ya. Makanya ini tulisan yang kurang bagus ya. Kayaknya ini tulisan orang cerdas tapi susah dicermati. Itu sebenarnya tulisan yang jelek ya. Tulisan yang bagus itu tulisan yang ringan tapi mudah dipahami oleh pembacanya, itu tulisan bagus. Ya, sekali lagi tulisan yang tidak dimengerti, contohnya duduk di depan teras rumah menikmati susu coklat kesukaanku. Kata siapa tidak bisa menikmati hidup? Aku hidup dan menikmati dinginnya cuaca. Nah, ini agak rancu ya teman-teman, agak rancu tulisannya. Maksudnya apa? Memang ketika dibaca beberapa kali bisa dimengerti, tapi tulisan seperti ini tulisan yang kurang bagus ya. Next, membuat tulisan bagus ketiga. Nah ini contoh dari tulisan saya ya teman-teman. Saya anggap bagus karena mendapat respon yang banyak ya teman-teman. Ini tulisan saya yang di Facebook. Tulisan ini mendapat respon 179.000 ya. 179.000 di like dan 47.000 di komentari ya. 47.000 orang di komentari, 47.000 kan banyak ya. Terus 98.000 kali dibagikan sama orang, berarti ratusan ribu orang sudah membaca tulisan ini ya teman-teman. Ratusan ribu orang sudah membaca tulisan ini, dan sampai sekarang saya masih dapat notifikasi ya dari tulisan ini yang direspon sama orang-orang ya, entah itu dikomentari, entah itu dibagikan, entah itu di like ya, ada responnya tulisan saya di Facebook ya. Ini tulisan dari tahun berapa? Ini sudah tulisan yang beberapa tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih dikomentari orang, masih di like orang, masih dibagikan orang. Berarti ini tulisan yang bagus ya. Bagus atau jeleknya sebenarnya penilaian bukan dari kita ya teman-teman. Tulisan kita bagus atau jeleknya itu penilaian dari pembacanya ya. Kalau tulisan kita bagus, sudah otomatis pembaca kita akan bereaksi ya, bereaksi positif. Entah itu nge-like, entah itu komentar, entah itu dibagikan. Yang tadi sudah kita pelajarin ya. Tulisan yang bagus itu tulisan yang ada reaksi dari pembacanya ya. Ketika dia membaca pasti ada reaksinya kalau bagus ya, sudah pasti ya. Kalau tulisan jelek bisa jadi dia cuman selewat saja tanpa ada reaksi apa-apa pembacanya ya. Sekarang kita bedah ya tulisan saya yang dari beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu saya tulis tapi masih mendapat reaksi dari pembaca. Coba kita bedah sedikit ya. Contoh tulisan yang bagus. Tulisannya memang berantakan karena saya copy doang nih. Saya beresin dulu ya teman-teman. Ketika istri saya melahirkan anak kedua ya, ketika kelaminnya digunting dan dirobek dokter sampai dubur. Jadi ini tulisan saya yang kisah nyata ya teman-teman. Ini ketika itu, waktu itu istri saya melahirkan,
anak, dan anak yang di dalam kandungan itu terlilit ari-ari ya. Kemudian setelah melahirkan, setelah semuanya sudah beres, sudah stabil, maka saya tulis ya, supaya tidak lupa. Niatnya saya menulis ini untuk diri saya pribadi ya. Rata-rata semua tulisan-tulisan saya itu niatnya untuk diri saya sendiri ya. Saya posting di Facebook supaya tidak hilang dan supaya menjadi inspirasi juga untuk teman-teman yang lain. Tapi banyak reaksi dari teman-teman pembaca, maka menjadi tulisan yang bagus dan viral ya. Jadi isi dari tulisannya begini teman-teman. Ketika istri saya melahirkan anak kedua, ketika kelaminnya digunting dan dirobek dokter sampai dubur, lalu dimasukkan vakum sebesar lebih dari genggaman saya dalam kurung, karena leher babynya terlilit ari-ari. Terus ketika saya menceboki istri saya yang sedang buang air dan tidak bisa duduk, kemudian saya lihat tangan saya berlumuran darah dan dia merintih kesakitan. Di saat yang sama, saya temui ibu kandung saya merawati adik kandung saya lebih dari 1 tahun. Penyakit paru-paru, sekarang malah lari ke jantung. Dia tetap tegar. Dari yang dulunya montok, sekarang jadi tinggal tulang belulang. Tulisannya sedih ya, tulisannya sedih. Baru disitulah pandangan saya tentang perempuan berubah 180 derajat. Saya kira lelaki lebih kuat dari perempuan. Ternyata salah 100%. Perempuan lebih kuat dari laki-laki. Saya kira laki-laki lebih mulia dari perempuan. Ternyata saya salah 100%. Wanita lebih mulia dari laki-laki. Lihatlah cara Allah memuliakan wanita. Jika kita harus berbakti, kepada siapa kita harus berbakti? Ibumu, 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 lalu ayahmu. Lihat cara Allah meletakkan ridhonya di atas ridho orang tuamu, yaitu lebih besar pada ibumu atau kaum perempuan ya, dalam kurung kaum perempuan. Lihat cara Allah meliburkan kaum perempuan untuk sholat, puasa dan ibadah lain di tanggal-tanggal merahnya. Tetapi Allah tetap menghitung pahala yang sempurna untuknya, untuk kaum perempuan. Lihat, Allah mewajibkan mencari nafkah untuk laki-laki, tapi tidak berlaku bagi perempuan. Lihat, Allah memuliakan kaum perempuan dengan simbol Siti Hajar dan Safa Marwah adalah bagian dari ibadah wajib umroh ataupun haji. Lihat cara Allah memuliakan perempuan dengan menyegelnya dengan hijab, jilbab dan kerudung. Wahai perempuan-perempuan, di sanalah tempat kamu berada. Wahai perempuan-perempuan, di surgalah tempat kamu berada. Please, masuk surgalah kamu. Please, jangan coreng martabat dan kemuliaanmu. Please, aku mohon, wahai laki-laki. Baper nih orang yang baca ini, baper ya teman-teman. Tulisannya melalui hati ya, begini teman-teman.
tulisan yang langsung dari hatinya ya. Please, aku mohon wahai laki-laki, muliakanlah apa yang telah Allah muliakan, yaitu kaum perempuan. Jadi tulisan ini tercipta dari pengalaman kisah nyata saya ya. Tulisan ini tercipta dari pengalaman kisah nyata saya. Jadi ketika istri saya melahirkan, ya, bayi yang ada di dalam perutnya itu terlilit ari-ari ya, sehingga waktu bayinya mau ditarik keluar, harusnya kan bayi itu lahir kepalanya duluan ya. Nah ini kakinya duluan yang keluar. Jadi kepalanya tertinggal di dalam perut dan terlilit ari-ari. Para dokternya menyarankan dan memaksa ya, harus dioperasi sesar. Tapi saya kekeh, saya tetap ingin lahir normal. Saya tidak mau istri saya disesar ya. Jadi terjadi perdebatan tuh antara saya dan dokter. Emosi ya. Bersih tegang ya antara saya dan dokter. Saya tetap maunya lahiran normal, tapi dokter maunya disesar karena sewaktu bayinya ditarik keluar, nafasnya berhenti. Kemudian dimasukin lagi, nafasnya ada lagi. Kemudian ditarik lagi kakinya, nafasnya berhenti. Pas dilihat di ronsen ya, pakai alat, ternyata bayi yang ada di perut istri saya itu terlilit ari-ari, makanya harus disesar. Tapi saya tidak mau. Ya sudah, saya mau ganti rumah sakit aja, kata saya. Kalau tidak bisa lahir normal, saya mau ganti rumah sakit aja. Nah, dokter tetap mau sesar, tapi saya tidak mau. Dan saya mau siap-siap ganti rumah sakit karena dokternya tidak mau tidak mau lahir normal, maunya sesar biar cepat gitu ya, atau mungkin berbahaya untuk si bayi. Tapi saya tetap ingin lahiran normal. Nah setelah bersih tegang, akhirnya dokter punya ide ya. Jadi bayinya ini di kop ya, didatengin. Kalau di sana ada dukun beranak ya. Jadi yang tadinya kakinya duluan yang keluar bisa diputar sama dia. Bisa diputar dan bisa kepalanya muter, itu jadi kepalanya keluar duluan dan kepalanya di kop ya, di kop sama dokter, ditarik paksa bersama ari-ari yang terlilit dari dari leher si bayi itu. Sampai pas udah lahir, bayi saya ini kayak alien ininya, kepalanya lonjong ke depan ya, panjang ke depan karena ditarik dengan kop. Kop itu seperti alat yang kalau WC mampet itu ada alat yang di ini ya, buat narik sampahnya, itu seperti itu ya, di kop. Kepalanya ditarik pakai kop sehingga kepalanya lonjong ke atas ya. Dan kelamin istri saya digunting ya, itu persis di depan mata kepala saya sendiri ya. Saya menyaksikan itu. Nah langsung saya tulis ya tulisannya. Saya tulis tulisannya ketika istri saya melahirkan anak kedua, ketika kelaminnya digunting dan dirobek dokter sampai dubur, lalu dimasukkan vakum ya. Vakum sebesar dari genggaman tanah ya, genggaman tangan saya, karena leher bayinya terlilit ari-ari.
Nah itu tulisannya begini, padahal yang aslinya lebih dramatis lagi ya, kejadian nyatanya lebih dramatis lagi dari tulisan ini ya. Bisa tuh kalau saya tulis sesuai dengan fakta secara rinci, pasti lebih bagus lagi ya tulisannya. Terus di sisi lain ya, apa namanya, di sisi lainnya nanti ada ibu saya yang lagi sakit juga. Ini saya nulisnya gini, ketika sudah selesai, anak sudah keluar, terus istri saya kesakitan karena kan kelaminnya digunting ya, jadi nifasnya juga keluar banyak. Nah di rumah yang cebokin saya, kalau istri saya buang air kecil, buang air besar, saya yang cebokin ya. Kemudian saya tulis gini, ketika saya menceboki istri saya yang sedang buang air dan tidak bisa duduk karena yang tadi ya, karena sehabis melahirkan dan masih berdarah, kelaminnya digunting juga. Ya teman-teman bisa merasakan ya di tulisan ini bagaimana sakitnya ya, bagaimana perihnya orang yang sehabis melahirkan. Kemudian saya lihat tangan saya berlumuran darah ya. Sehabis nyebokin saya lihat tangan saya berlumuran darah dan istri saya merintih kesakitannya. Kemudian di satu sisi di saat yang sama saya temui ibu kandung saya sedang merawati adik saya lebih dari 1 tahun ya. Jadi adik saya punya penyakit ya, waktu itu penyakit paru-paru. Terus ada bakteri di paru-parunya, kemudian lari ke jantung. Itu selama 1 tahun ibu saya terus menerus merawat adik saya ya. Saya lagi bercerita tentang perempuan ya teman-teman ya. Ini kisah nyata, saya lagi berbicara tentang perempuan. Ibu saya yang dulunya montok ya, dia tetap tegar dari yang dulunya montok, dulunya gendut ya ibu saya, sekarang jadi kurus, tinggal tulang belulang ya. Karena di samping ibu saya merawat adik saya, ibu saya pun mungkin banyak pikiran ya, karena adik saya sudah 1 tahun lebih tak kunjung sembuh ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Kalau sekarang sudah sembuh, ini tulisan yang lama ya. Ibu saya merawati adik saya dan dia banyak pikiran ya. Merawat 24 jam ya karena sakit ya. Sakit paru-paru, sakit jantung, stroke juga adik saya ya. Adik saya stroke sampai setengah badan, tidak bisa bergerak, ibu saya menemani ya. Lebih dari 2 tahun ya kalau sekarang ya. Ini waktu saya menulis dia masih merawat 1 tahun, tapi setelah tahun kedua ya, 2 tahun kemudian adik saya sembuh, alhamdulillah ya. Dan ibu saya yang tadinya montok, gendut, gemuk ya, sekarang jadi tinggal tulang belulang ya, karena banyak pikiran dan mungkin kecapean ya, bolak-balik ke rumah sakit, menemani di rumah sakit, sampai adik saya pun buang air ibu saya yang menceboki ya. Adik saya sudah lulus kuliah waktu itu ya, sudah kerja, tiba-tiba dia punya penyakit paru-paru dan sakit seperti itu ya. Ibu saya yang merawati. Baru disitulah pandangan saya tentang perempuan berubah 180 derajat ya. Pandangan saya tentang perempuan berubah 180 derajat. Yang tadinya saya kira laki-laki lebih kuat dari perempuan ya. Selama ini juga begitu ya. Selama ini pandangan orang itu salah tentang perempuan ya. Kebanyakan orang mengira ya laki-laki itu lebih kuat dari perempuan ya. Ternyata enggak. Dia sudah dia sudah mengandung anak 9 bulan di perutnya ya. Setiap hari membawa kemana-mana di perutnya yang beratnya berapa kilo ya, beratnya 4 kilo 5 kilo ya.
atau 5 kilo lebih yang ada di perutnya selama 9 bulan. Setelah itu melahirkan, itu berat ya. Nah, tapi bagi perempuan dia sangat kuat ya. Saya kira lelaki lebih kuat dari perempuan, karena laki-laki itu tulang punggung keluarga ya. Ternyata enggak. Perempuan itu lebih kuat dari laki-laki ya. Ternyata saya salah 100%. Perempuan itu lebih kuat dari laki-laki ya. Setelah kejadian-kejadian yang saya alami, jadi saya tersadar bahwa perempuan itu lebih kuat dari laki-laki. Laki-laki kuatnya di ego saja ya. Laki-laki itu egonya besar, kuatnya di situ aja ya. Egonya besar, tapi kekuatan itu lebih kuat dari perempuan ketimbang laki-laki. Saya kira laki-laki lebih, itu yang pertama. Yang pertama, laki-laki lebih kuat, perempuan itu lebih kuat dari laki-laki. Terus yang kedua, saya kira laki-laki lebih mulia dari perempuan ya. Saya kira ya. Ternyata saya salah 100%. Ternyata wanita lebih mulia dari laki-laki ya, teman-teman. Nah, jadi saya menulis ini, ternyata wanita lebih mulia dari laki-laki. Buktinya lihat Allah sendiri yang memuliakan perempuan ya. Allah sendiri yang memuliakan perempuan. Buktinya lihat cara Allah memuliakan wanita. Jika kita harus berbakti ya, kata Allah jika kita harus berbakti, kepada siapa kita harus berbakti ya? Kata Rasulullah, berbaktilah kepada ibumu ya. Kita harus berbakti kepada ibu, lalu kepada ayah. Ibunya 3 kali, ayahnya 1 kali. Ini perintah dari Allah ya. Berarti menunjukkan perempuan itu lebih mulia daripada laki-laki ya. Ini yang kebanyakan orang salah tentang laki-laki dan perempuan. Dia kira laki-laki itu lebih mulia dari perempuan, padahal enggak. Perempuan lebih mulia daripada laki-laki ya. Jangan sombong ya. Buktinya Allah menempatkan 3 kali lipat untuk perempuan dalam baktinya ya. Kepada siapa kamu berbakti? Kata Rasulullah, kepada ibumu, lalu ayahmu ya. 3 kali ibu, 1 kali ayah. Terus selanjutnya, lihat cara Allah meletakkan ridhonya di atas ridho orang tuamu ya. Jadi ridho Allah itu tergantung ridho orang tua ya. Murka Allah itu tergantung murka orang tua ya. Jadi Allah tergantung kedua orang tua. Lihat cara Allah memuliakan. Lihat cara Allah meletakkan ridhonya di atas ridho orang tuamu, yaitu lebih besar pada ibumu ya, kaum perempuan. Jadi keridhoan itu lebih besar kepada ibu ya. Jadi ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Murka Allah itu tergantung murkanya orang tua. Dan Allah meletakkan ridho kepada orang tua lebih besar ridho kepada ibu ya. Lebih besar ridho kepada ibu. Orang tua kan ada 2 ya, ayah dan ibu. Allah meletakkan ridho yang terbesar itu kepada ibu ya. Karena dia sudah mengandung 9 bulan, menyusui 2 tahun ya, dan merawat anak-anaknya dari kecil sampai besar ya. Selain ridho ibu, juga ada ridho ayah, tapi lebih besar kepada ibu. Lihat cara Allah meliburkan kaum perempuannya untuk sholat, puasa, ibadah. Jadi kalau perempuan lagi haid ya, perempuan gak usah sholat, gak usah puasa,
tidak usah ibadah apapun, maka sudah Allah catatkan amal ibadah yang selama ini dia lakukan. Misalkan dia rajin sholat, maka haid tidak sholat. Selama dia tidak sholat, maka pahala sholatnya pun sudah dicatat walaupun dia tidak sholat. Waktu puasa pun dia tidak puasa karena lagi haid, dikasih dispensasi sama Allah tidak usah puasa, tapi dia sudah tercatat pahala puasanya ya. Tapi memang kalau puasa wajib harus dibayar ya. Tapi sudah dicatat puasa walaupun dia tidak puasa. Lihat cara Allah meliburkan kaum perempuan untuk sholat, puasa dan ibadah lain di tanggal-tanggal merahnya, tapi Allah tetap menghitung pahala yang sempurna untuknya, untuk kaum perempuan. Terus juga cara Allah memuliakan kaum perempuan. Lihat, Allah mewajibkan mencari nafkah untuk laki-laki, tapi tidak berlaku bagi perempuan. Mencari nafkah itu wajib untuk laki-laki ya, untuk perempuan tidak wajib ya. Perempuan tidak mencari nafkah pun tidak dosa ya, tapi laki-laki tidak mencari nafkah itu dosa. Karena mencari nafkah wajib untuk laki-laki, tapi tidak diwajibkan bagi perempuan. Ini dispensasi dari Allah, salah satu cara Allah memuliakan kaum perempuan ya. Lihat Allah selanjutnya, Allah memuliakan perempuan. Lihat Allah memuliakan kaum perempuan dengan simbol Siti Hajar dan Safa Marwah adalah bagian dari ibadah wajib ya. Kita kalau ibadah haji dan ibadah umroh ada bulak-balik ya, berjalan atau berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah, itu rukun haji dan rukun umroh ya. Itu simbol dari perjuangan Siti Hajar yang sedang mencari air untuk Nabi Ismail. Maka dengan kesusahannya Siti Hajar mencari air untuk bayinya Ismail, dia mencari air di bukit Safa dan Marwah, itu di gunung ya. Bukit Safa dan Marwah itu gunung, dia lari dari Safa ke Marwah. Itu lumayan panjang ya, ada berapa kilo ya? Ada berapa kilo dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, lari-lari sampai 7 hari. Maka diwajibkan bagi orang yang haji atau orang yang umroh jalan atau berlari kecil dari bukit Safa ke Marwah. Itu simbol pengagungan kepada perempuan. Terus lihat cara Allah memuliakan perempuan dengan menyegelnya dengan hijab, jilbab dan kerudung ya. Perempuan diwajibkan oleh Allah untuk menutup aurat ya, untuk aurat disegel sama Allah ya, supaya ini salah satu bentuk penghargaan Allah kepada perempuan, agar perempuan selalu suci ya, selalu suci, dan dia selalu bersih, dan dia selalu mulia ya. Cara Allah memuliakan perempuan ialah dengan menyegel ya, menyegel perempuan dengan hijab, dengan jilbab, dengan kerudung, menutup aurat, supaya perempuan lebih suci, lebih bersih dan lebih terhormat ya, ketimbang yang perempuan-perempuan terbuka itu kurang suci ya. Dan ini dalam pandangan Allah ya, bukan dalam pandangan manusia. Perempuan yang tertutup auratnya itu lebih suci dan lebih terhormat. Ini dalam pandangan Allah ya. Terus, wahai perempuan-perempuan, di surgalah tempat kamu berada. Please masuk ke surgalah kamu ya. Please jangan coreng martabat kemuliaanmu ya. Tapi kadang-kadang ada ya beberapa perempuan yang dia tidak mengerti bahwa Allah sudah memuliakan dia dengan caranya Allah, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam keistimewaan. Tapi banyak perempuan yang kurang mengerti
Maka di sini saya memohon, tolong jangan coreng martabat dan kemuliaanmu. Please, aku mohon, wahai laki-laki. Nah, di sini saya juga berpesan untuk laki-laki, muliakanlah apa yang telah Allah muliakan, yaitu kaum perempuan ya. Ini ya teman-teman yang banyak reaksi ya dari pembaca tulisan yang tadi, banyak reaksi dan banyak disukai dan jadi viral. Ratusan ribu orang ya, ratusan ribu orang dibaca, dan sampai sekarang pun masih dibaca dan masih viral ya, masih viral. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.